Tapi nanti Oke. bagi Bang Juma nerangkan kamu nerocos. Iya. Ingat itu. Oke. Pakai Temer. Baik, kita berapa session? Siapkan Sampai berapa sesi? Ya. 10 session juga boleh. Cuma 5 menit. 5 2 menit. minggu. Aturlah dulu, atur. Siapa Juma nih? Siapa apa nih? Adminnya. Atur aja dulu. Biar keren dulu si Juma ini. Biar keren deh. Kang Satria TV itu bisa aturin. Ya atur lah. Biar enak kita di Zoom ini. Aku udah lama nggak kemarin nih. Nah, ini ada teman kita nih yang kacamata sih. Kacamata ini ngeri kali ya. Topinya lagi. Ngeri kali kacamata. Katakan itu gitu terus. Pipo. Tapi Pak Pipo. Saya lari terus. Ya. Pak Pipo, tapi malam ini nggak kebanyakan minum darah Yesus kan? Enggak lah. Udah pakai Temer. Atur lah. Waduh, aku lama-lama ini. pengen kacamata sama topi apa sarung sama baju koko? Supaya jangan terbuang waktunya. Udah pakai Temer, udah buat. Kasih tanya si Juma dulu, mau dia atau enggak? Nanti kabur tiba-tiba. Ya, Temernya saya ngitung. Ibu, saya menghitung. Saya tak hitung pelan-pelan, nanti Pak Bibu bicara. Saya sambil menghitung. Ya. Oke, Temer lah. Oke, silakan. Jangan jadi pelawak kau di sini, Vivo ya. Iya, tenang aja, Mir. Bro, Mir. Udah ikat pinggangmu di kursimu, nanti tumbang. Nah, ini timer udah siap nih. Oke. Siapkan gigi dulu, giginya sudah siapkan di kanan kiri tangan belum? Jangan sampai protokol itu. Bang Erwin udah siap nih timernya. Sudah langsung jalan maju saja 3 menit atau berapa nanti kan kita kelihatan semuanya. Oke, kalau gitu Bang Juma dulu yang nanya ya. Bukan bertanya, dia dibikin dulu permulaannya apa itu namanya. Kita judulnya begini. Al-Quran dengan open statement. Open statement. Oke, silakan Pak Pipo duluan open statement, silakan. Selama 3 menit. 3 menit, lalu nanti yang sisi keduanya apa kira-kira? Enggak, tanya jawab lah. Betel gitu langsung. Tidur yang kedua ya, Pak. Udah open statement aja dulu, nanti diatur. Diatur aja lah sekalian, jadi enak. Nah, teratur dia kan enak lagi didengar orang yang didengar setia. Iya, nanti open statement-nya itu pada zaman dahulu kala itu ya Pak Wibo, ingat itu ya. Jadi dongeng. Jadi untuk keduanya nanti sesi keduanya tanya jawab Pak Pipo. Pak Pipo bertanya, Bang Juma menjawab. Nanti dibalikin lagi, Bang Juma bertanya, Pak Pipo menjawab. Seperti itu Pak Pipo. Ya mulai Pak Pipo. Ya silakan. Opening statement 3 menit. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara saya yang beragama Muslim. Kalau ada saudara-saudara saya yang beragama Kristen di sini, salam bagi saudara-saudara saya Kristen. Kita satu iman, satu kepercayaan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik, pertama-tama saya ucapkan kepada Zoom ini, kepada siapapun yang mempunyai Zoom ini dan saudara-saudara saya yang di sini, kesempatan yang baik ini boleh saya bicara dan boleh berdiskusi dengan salah satu seorang yaitu Bro Juma. Kiranya diskusi ini bermanfaat bagi kita semua sekaligus yang mendengar, paling tidak menambah pengetahuan masing-masing. Dan waktu ini masih ada, baik saya akan berdoa dulu kepada Tuhan saya. Tuhan Bapak di surga, terima kasih atas kasih dan berkat Tuhan malam ini, di mana Tuhan saya akan berbicara dengan saudara saya Muslim. Biarlah Tuhan memimpin saya, membawa saya, berbicara saya, bukan karena saya, tetapi karena kehendak-Mu. Biar Engkau berguna di dalam hidup saya, supaya saya yang bicarakan benar-benar kebenaran dari Engkau. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa saya, supaya layak saya di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat dan Penebus saya. Amin. Silakan, masih ada 2 menit lagi Pak Pipo. Udah, silakan. Lanjut. Silakan. Oh, udah. Kalau begitu di reset dulu waktunya. Ya. Silakan Pak Juma selama 3 menit opening statement. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah dan juga saudara saya Bang Po ya.
terima kasih telah masuk di Zoom kita. Tentu tujuannya baik, ya, untuk memaparkan sisi kebenaran dari agamanya. Demikian juga kita umat Islam senantiasa mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Malam hari ini tema yang dipilih oleh sahabat kita Bang Vivo yaitu terkait dengan Al-Quran dengan juga Bible atau perjanjian lama perjanjian baru. Jadi 1 lawan 2 ceritanya ini. 1 Al-Quran, 2 kitabnya Kristen. Yang pertama yang saya ingin terangkan di sini sesuai dengan surah Al-Baqarah yang ditunjukkan oleh saudara kita tadi Yusuf. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lalu kemudian Allah menerangkan di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan memeliharanya, kami yang akan menjaganya. Nah, berbicara mengenai Al-Quranul Karim, itu dapat dibuktikan bahwa ini adalah wahyu dari Allah. Yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW itu memang betul dikenal sebagai orang yang ummi. Ummi dalam arti kata buta huruf. Artinya dia tidak pernah sekolah tentang bahasa Ibrani, tentang bahasa Aramaik, tentang bahasa Yunani, di mana kitab-kitab ini menceritakan tentang hal yang pernah Allah wahyukan kepada nabi-nabi terdahulu. Nah, lalu kemudian tidaklah mungkin seorang yang buta huruf, yang tidak mengenal ilmu bicara, ilmu bahasa, yang kemudian menjabarkan atau kemudian menguraikan ya, uraian tentang hukum, tentang tata negara, tentang sistem ekonomi, etika, pemerintahan, alam semesta, dalam hal ini tata surya, bumi, dan seterusnya. Tidak mungkin kemudian orang yang buta huruf mampu menjelaskan itu dengan akurat. Itu yang pertama. Kedua, Al-Quran banyak menceritakan tentang hal-hal yang tidak rasional menurut pemahaman kita. Bagaimana mungkin kemudian Al-Quran menjelaskan, Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, dialah yang membiarkan 2 laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan yang segar dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan itu dibuktikan hari ini oleh para ilmuwan bahwa betul ada air yang Oke, Bang Juma, waktunya udah selesai. Untuk sesi selanjutnya, Pak Pipo bertanya, Bang Juma menjawab. Dilanjutkan, Bang Juma bertanya, Pak Pipo menjawab. Silakan Pak Pipo selama 2 menit. Baik, saya akan menerangkan dulu tentang Alkitab bertanya, Pak Pipo bertanya. Apa yang mau ditanya? Belum saya terangkan Alkitab saya. Enggak, ini sesi tanya jawab Pak Pipo. Tolong waktu di riset dulu. Riset dulu. Begini, bro. Kan belum saya paparkan Alkitab saya. Nah, tadi Pak Pipo disuruh opening statement malah berdoa, bukannya memaparkan kitabnya kayak Bang Juma, malah berdoa. Dengar dulu. Open statement kan untuk pembukaan. Iya, baru ini itu menjelaskan. Aduh, gimana nih? Jangan jadi pelawak di sini, Bang Pipo. Diskusi yang bagus itu dulu. Justru itu bagus lah. Udah, sekarang Pak Pipo ikutin aturan aja. Sekarang Pak Pipo bertanya aja dulu ke Pak Juma. Silakan bertanya. Baik, kalau begitu, apapun Anda katakan, akan saya bertanya kepada itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya awali dulu. Jangan saya berdoa. Terus terang, diam dulu kau. Saya terus terang mengatakan dari dulu, kalau di kejauh manapun saya tidak memahami Al-Quran. Apalagi membaca bahasa Arabnya. Pernah saya mempunyai Al-Quran tapi yang kecil berbahasa Indonesia dan bahasa Arabnya. Tapi saya tidak tahu apa tujuan bahasa Arabnya. Hanya membaca di dalam bahasa Indonesia terjemahannya. Lalu saya bertanya kepada Juma. Tolong terangkan bagi saya. Bagaimana Al-Quran itu boleh dimiliki Muhammad. Bagaimana Al-Quran itu dimiliki Muhammad. Tolong terangkan. Simpel aja dan sederhana pertanyaan saya. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Silakan Bang Juma untuk menjawab selama 3 menit. Baik, makasih banyak Bang atas pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang sangat baik dari Bang Vivo. Bagaimana kemudian
seorang yang ummi yang tidak pernah belajar tentang kitab suci kok tiba-tiba memiliki Al-Quran. Jadi di dalam surah An-Nahl ayat 102 diterangkan begini. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqa yuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Ruhul Kudus yang adalah Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang beriman, yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu menerima Al-Quran itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Seperti itu, Bang. Sama ketika diterangkan juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 97, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'alal qalbika biiznillah." Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Jadi proses pewahyuan Al-Quran itu melalui malaikat Jibril. Seperti itu, Bang Vivo. Masih ada waktu? Masih. Oke. Jadi kemudian Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima wahyu, contoh misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apakah kemudian seketika itu dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tidak, tapi justru dia bertanya kepada orang lain. Aku didatangi sosok yang kemudian mengajarkan aku sebuah kalimat untuk aku ucapkan. Dia terheran-heran, bukti bahwa memang beliau itu nggak tahu kalau dia itu adalah kelak ditunjuk oleh Allah ya, sebagai nabi, sebagai rasul yang dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Itu fakta. Nanti orang-orang yang ada pada masa itulah yang kemudian mengajarkan bahwa engkau ini adalah sosok nabi. Engkaulah yang dinubuatkan di kitab-kitab para nabi yang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang penginsapan dunia akan dosa. Nah, lalu berjalannya waktu, Al-Quran itu diwahyukan secara berangsur-angsur kurang lebih 22 tahun. Baru diwahyukan, lalu kemudian dihafalkan oleh sahabat-sahabat beliau, dan juga sebagian dari mereka menuliskan apa yang mereka hafalkan. Jadi jelas Rasul Muhammad SAW itu menerima, kemudian dari mulutnya terlontar, masuk ke kuping sahabatnya kemudian dengan tangannya sendiri menuliskan dan menghafalkan. Itu waktunya selesai, Pak Juma. Pak Tipo, apakah mau menyanggah? Baik. Selama 2 menit ya, silakan. Boleh, silakan. Kalau Anda katakan malaikat Jibril adalah Roh Kudus, dari mana pengetahuan Anda? Dari mana pengetahuan Anda buat itu? Maka malaikat Jibril adalah Roh Kudus. Itu terserah sama Anda. Yang saya tanyakan, Anda katakan tadi Muhammad tidak tahu membaca dan menulis. Sementara yang pernah saya pelajari, apapun itu yang mengatakan itu malaikat Jibril, tulislah, bacalah. Kalau memang itu tidak tahu membaca, kenapa malaikat Jibril mengatakan bacalah? Sekarang pertanyaan saya lebih mendetail, mungkin Anda terangkan bagi saya, melalui tulisankah, melalui pembicaraankah dapat diterima Muhammad, atau bagaimana supaya secara mendetail, supaya terpapar, melalui tulisan atau secara lisan dari malaikat Jibril. Kalau Allah SWT tidak mungkin, karena Anda katakan tadi malaikat Jibril yang memaparkan kepada Muhammad di Gua Hiro. Lalu, tidak tahu membaca dan menulis. Mengapa malaikat Jibril mengatakan, bacalah, bacalah. Apakah tidak kenal malaikat Jibril kepada Muhammad? Kalau dia tidak tahu membaca, tidak tahu dia menulis, kenapa malaikat Jibril mengatakan selalu, bacalah, bacalah. Di sini kalau saya katakan heran. Kok disuruh membaca dia tidak tahu. Lebih spesifik yang saya ulangi sekali lagi, melalui lisankah dikatakan malaikat Jibril atau melalui tulisan? Kalau dari kata-kata Jibril itu bacalah berarti ada tulisan atau wahyu. Kalau wahyu saya pikir bukan seperti itu wahyu. Wahyu itu yang dipaparkan kepada seseorang melalui iman dan pikirannya. Kenapa malaikat Jibril mengatakan baca, baca, baca? Kalau saya tidak salah luruskan 3 kali mungkin. Malaikat Jibril mengatakan membaca
apa yang diterima oleh Muhammad. Silakan. Oke, silakan dijelaskan Bang Juma. Setelah ini Bang Juma langsung bertanya ya, biar clear yang sesi pertama. Silakan Bang Juma, dijelaskan. Iya. Jadi proses pewahyuan yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu diterangkan oleh istrinya sendiri, Siti Aisyah radhiyallahu an. Beliau menyatakan bahwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya, yaitu ketika Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan ar-ru'ya asy-syadiqah, mimpi yang benar dalam tidur. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau Rasul Muhammad SAW dianugerahi rasa ingin untuk menyendiri. Lalu kemudian Nabi pun memilih Gua Hira dan bertahanut di sana. Berpikir, ada apa dengan alam semesta ini? Beliau Rasulullah ibadah di malam hari dalam beberapa waktu. Artinya itu dia mengingat, ini alam pasti ada yang menciptakan. Nah, ketika Anda mengatakan, kenapa dia disuruh membaca padahal dia tidak bisa membaca? Orang itu disuruh membaca bukan berarti ada bacaan. Makanya diterangkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bukan diperintahkan untuk membaca sebuah bacaan. Jadi bukan disuruh membaca. Sekarang begini, orang membaca itu bukan hanya dengan mata, tapi dengan pikiran, dengan perasaan. Jadi yang dimaksud di sini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi nanti ke depannya Al-Quran itu harus dibacakan dengan nama Tuhan yang menciptakan. Makanya Al-Quran itu ketika dibacakan diawali dengan Bismillah, dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kita lihat, sehebat apapun kemudian manusia di atas muka bumi ini dengan titel apapun, pasti dimulai dengan membaca. Iqra. Pasti Iqra. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini yang harus dibaca. Dibaca dengan pemikiran. Iqra. Diulang lagi. Wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan perkataan atau pena. Nah, lalu kemudian allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu tidak terdapat ada bacaan di situ, lalu kemudian bacaan itu yang harus dibaca. Tetapi malaikat ini mengantar wahyu Allah untuk supaya Rasulullah Muhammad SAW itu memahami. Bacalah, pahamilah, ketahuilah, selamilah. Ya, dengan nama Tuhan yang menciptakan. Waktunya habis, langsung bertanya. Baik. Kalau di dalam kitab Anda, Bang Vivo, semua teman Kristen mengakui bahwa kitab Anda itu adalah firman Tuhan. Tidak ada, hanya segelintir aja yang mengakui bahwa kitab Anda itu bukan firman Tuhan. Tapi kebanyakan dari mereka mengakui kitab Anda itu adalah firman Tuhan. Saya ingin bertanya kepada sahabat saya, dari mana pengarang kitab Anda itu mendapatkan catatan-catatan yang begitu tebal, sementara mereka tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus, dan Yesus tidak ada waktu untuk mereka ya mengajarkan ayat-ayat itu, di mana kitab itu sangat tebal, mustahil kemudian mereka mencatatnya dalam 3 tahun secara bersamaan. Pengarangnya banyak, belum lagi Paulus. Itu mereka mendapatkan tulisan-tulisan mengatasnamakan Yesus itu dari mana? Sementara Yesus sendiri itu adalah penyampai firman. Jika Yesus itu penyampai firman, maka yang berhak kemudian menyampaikan perkataan-perkataan ilahi itu adalah Yesus kepada penulis. Nah, saya ambil contoh satu. Misalnya Paulus. Dari mana kemudian Paulus mendapatkan catatan-catatan tentang surat-suratnya? Silakan.
Silakan, Pak Pipo langsung dijawab. Baik, terima kasih kepada Anda. Yang di Alkitab saya, Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia yang terdiri dari 66 buku yang disatukan dan membentuk satu buku. 22 buku adalah terdiri dari Alkitab, 66 buku yang disatukan dan bentuk satu buku. Kalau dipaparkan atau saya perincikan beberapa bagian, 22 buku dari Alkitab itu adalah bahagian besar sejarah. 21 adalah sebahagian besar buku nubuatan. 21 dalam bentuk surat dan 2 kebanyakan besar buku nubuatan itu mengenai syair. Walaupun ditulis oleh paling sedikit 30 atau 40 orang mengarang, yakni para raja, petani, ahli hukum, jenderal, petai, pendeta, imam, pemungut cukai, dokter, beberapa orang kaya, dan beberapa orang miskin. Dalam kurun waktu lebih dari 1.600 tahun, namun Alkitab adalah satu buku karena Allah pengarang yang sebenarnya. Lalu, sebab tidak pernah dikatakan di dalam siapakah yang menurunkan nubuatan-nubuatan Alkitab melalui seluruh Roh Kudus. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kebanyakan manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 21. Kalau kita baca lagi di 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 11, catatannya. Roh Kristus mengilhami para nabi menunjukkan bahwa seluruh Alkitab adalah buku Kristen. Tidak terkecuali dalam Perjanjian Lama. Berapa banyak dari Alkitab itu yang dihekamkan Allah? Segala tulisan yang dihekamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. 2 Timotius 3 ayat 16 bahagian pertama. Siapa yang mengatakan masa mendatang kepada para nabi-nabi melalui ilham Roh Kudus? Dikatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Para nabi, kepada nabi. Amos 3 ayat 7. Apakah para nabi mengakui bahwa pekabaran mereka berasal dari Allah? Ya ini pasti. Ya ini adalah beberapa contoh saya buat. Daud mengatakan, Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku. Firman-Nya ada di lidaku. 2 Samuel 23 ayat 2. Yeremia mengatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Yeremia 1 ayat 9. Bagian terakhir dibaca di dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai ke 9. Allah menurut Yehezkel, sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Yehezkel 2 ayat 7. Bahagian pertama ketika Zakaria, ayat Yohanes. Oke, waktunya sudah habis Pak Pipo. Silakan Bang Jumbo untuk disanggah selama 2 menit. Ya, baik, makasih ya, Bang. Jadi secara garis besar, Abang ini mengatakan bahwa yang mengajarkan kemudian Paulus menulis itu adalah apa tadi itu ya? Bukan Yesus, ya, tapi Anda mengatakan ilham Tuhan yang menjulurkan tangannya ke lidahku dan seterusnya. Tapi Paulus ini yang saya ingin tahu, dia ini menulis berdasarkan apa gitu. Nah, kalau kemudian sahabat saya mengatakan semua kitab Kristen itu adalah firman Tuhan, coba kita buka di dalam 2 Petrus 2 nomor 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke mulut ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini adalah peribahasa menurut Petrus, penulis Petrus. Apakah peribahasa ini juga adalah firman Tuhan? Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini atau yang berbunyi seperti ini. Anjing kembali pada muntahannya sendiri dan babi yang telah dibersihkan kembali lagi ke kubangannya yang penuh dengan lumpur. Nah, itu gimana itu, Bang? Ini adalah firman Tuhan katanya, tapi kok di dalamnya terisi peribahasa. Itu satu. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai keabsahan dari salinan-salinan yang ada dalam kitab Abang, itu tidak akan pernah kita bisa mau mengakui bahwa ini adalah firman Tuhan. Kenapa? Contoh yang saya terangkan tadi di dalam Markus 1 nomor 2. Seperti ada yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ternyata
tidak tertulis di dalam kitab Yesaya, tapi tertulisnya di dalam kitab Maleaki. Lihatlah, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku bagimu. Ini gimana ini Bang dikatakan sebagai firman Tuhan tapi error pemberitaannya, tidak berkesesuaian. Tadi Markus mengatakan tertulis di Nabi Yesaya, dicari di Yesaya tidak ada, tertulisnya di Maleaki. Waktunya habis. Oke, terima kasih. Silakan Pak Pipo. Bertanya. Dijelaskan. Baik, saya jelaskan tadi. Maka ilham Roh Kudus menuliskan. Makanya Anda dengar dulu, simak apa yang saya baca tadi. Alkitab mengatakan itu bukan karang saya. Anda mengambil dari ayat Alkitab yang lain. Dengan cara apa Yesus mengatakan bahwa buku Wahyu diberikan? Inilah wahyu Kristus Yesus dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutus, ia mengatakannya kepada hambanya. Yohanes adalah bersaksi tentang firman Allah dan tentang segala sesuatu yang dilihatnya. Wahyu 1 ayat 1 sampai ke 2. Catatannya. Dalam contoh ini langkah-langkah dalam pengkabaran Allah kepada para nabi. Kita melihat bahwa Allah adalah sumber kebenaran Kristus. Menerima kebenaran dari Bapa, kemudian Yesus memberikan kepada malaikat yang dipilih. Malaikat menampaikan pekabaran itu kepada nabi-nabi yang digiliran, menampaikannya kepada manusia walaupun secara lisan, tulisan atau keduanya. Adalah kebanyakan bahwa Allah berulang kali di dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ibrani 1 ayat 1. Alkitab adalah buku Allah, karena Alkitab adalah firman-Nya, maka ia akan memberi selama-lamanya. Kalau kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 8. Baik, sekali-kali apabila kita menaruh nilai sama-sama kepada firman Allah, itu seperti diperbuatnya. Ayub, di dalam Ayub, perintah dari bibirnya tidak melanggar dalam sanubariku. Kusimpan ucapan mulutnya, Tuhan. Ayub 23 12. Nubuatan-nubuatan yang digenapi, ilustrasi-ilustrasi ilham Allah, semua ini ada terjadi di Alkitab. Allah mengakui sanggup menyatakan masa mendatang. Ia mengatakan nubuatan-nubuatan didahului sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru kehendak diberitahukan. Yesaya 42 ayat 9. Allah dapat memberitahukan dan memulainya hal-hal yang kemudian. Yesaya 48 ayat 9 sampai 10. Itulah sebabnya nubuatan digenapi menjadi kesaksian sangat kuat pada ilham Alkitab di dalam firman Tuhan. Apa yang diramakan Allah mengenai Babylon, semuanya terpapar di sini. Dan semua Alkitab ini mengatakan apa yang akan terjadi dan yang sebelum silakan terjadi. Langsung bertanya, Pak Pipo, langsung bertanya, silakan. Baik, saya tanyakan kepada Anda kembali. Anda katakan tadi Muhammad menjadi nabi, dia menjumpai istrinya. Kalau saya salah luruskan, lalu mereka pergi warokal. Warokal ini adalah, kalau saya katakan seorang pendeta katanya, saya nggak tahu persis, tolong terangkan bagi saya, bagaimana warokal mengatakan bahwa Muhammad ini menjadi nabi, menjadi orang yang suci. Warokal ini tidak tahu siapa dia. Dia tidak pernah berjumpa dengan malaikat Jibril. Kok bisa dia mengatakan? Berarti warokal ini kok bisa mengatakan seseorang itu, sementara dia tidak pernah berjumpa dengan malaikat Jibril. Kenapa? Oke, pertanyaannya berarti siapakah warokal ya? Waktunya siapa warokal ini menjadi memutuskan seperti itu, mengetahui apa yang dilakukan Muhammad? Silakan. Waktunya di los aja biar saya ngatur. Silakan Pak Juma dijawab. Di los aja, waktunya di los. Selama 30 menit di los aja. Baik. Oke, makasih ya Bang Pipo ya pertanyaannya. Jadi gini, Bang Pipo, ketika berbicara mengenai waraka, waraka itu adalah ahli kitab. Dia bukan umat terjemah karena dia mengerti bahasa Ibrani. Dia paham kemudian bahasa Aramaik. Artinya meskipun 1400 tahun silam diterangkan oleh Al-Qur'an bahwa orang-orang terdahulu gemar merubah-rubah firman Tuhan, tetapi kita bisa melihat sampai hari ini di dalam kitab Kristen yang hanya terjemahan Indonesia itu masih menceritakan tentang nubuatan-nubuatan. Contoh misalnya di dalam Yesaya 66 nomor 27. Sabat boleh berganti sabat, bulan berganti bulan, tetapi manusia semuanya akan datang sujud menyembah kepada Aku. Nah, ini dinubuatkan untuk siapa? Jadi nubuatan-nubuatan yang kemudian dibaca oleh Waraka yang adalah ahli kitab, bukan umat terjemah,
itu menerangkan bahwa tanda-tanda daripada yang dinubuatkan di dalam kitab saya itu ada pada orang ini, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kemudian berbicara mengenai Jibril yang adalah Ruhul Kudus yang Anda tanyakan tadi, itu sudah benar. Saya katakan di dalam Al-Quran, Kul nazzalahu Ruhul Kudus, disebut nama Ruhul Kudus. Siapa dia? Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran. Mir Rabbika. Kul nazzalahu Ruhul Kudus mir Rabbika bil haqqa. Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Nah, siapa Ruhul Kudus ini? Diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'alal qalbika bi iznillah. Berarti Ruhul Kudus itu adalah Jibril, karena dialah yang menurunkan Al-Quran. Nah, jadi yang Pak Pipo tanyakan tadi ya mengenai Warakah, itu Warakah tentu membaca nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab terdahulu. Nah, kalau kita berbicara mengenai nubuatan, di kitab Anda pun itu jelas ada, Pak, di Yesaya itu. Bagaimana kemudian keturunan daripada Kedar dinubuatkan akan datang membawa domba, membawa kambing, membawa lembu, dan seterusnya untuk dijadikan sebagai kurban di rumah Allah, di bait Allah. Nah, Kedar ini siapa? Kedar ini adalah anak daripada Nabi Ismail. Anak daripada anak daripada Nabi Ismail. Apakah mereka ke Israel, ke Yerusalem untuk membawa domba-domba dan seterusnya? Tidak. Ya. Tetapi kemudian yang menggenapi nubuatan tentang keturunan Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim, itu adalah Islam. Bagaimana mereka kurban pada saat Idul Adha. Waktunya udah Gitu. habis. Makasih. Bang Erwin, waktunya di los aja 1 jam ya, biar saya ngatur. Di los aja 1 jam. Jangan di ini ya. Silakan Pak Pipo dibantah. Selama 2 menit. Baik. Anda katakan tadi warokal adalah membaca. Menjadi pertanyaan saya, apa yang dia baca? Alkitab Kristen kah? Kalau Alkitab Kristen dia baca, di mana tertulisnya? Kira-kira apa bunyinya? Kok bisa-bisa warokal mengatakan itu? Kenapa istri Muhammad membawa kepada warokal? Warokal ini kalaupun pendeta, di Alkitab tidak ada sebagai seperti itu. Tetapi kenapa dia memutuskan bahwa ini Muhammad ini adalah utusan Allah? Siapa-siapa dia? Dia tidak pernah berjumpa dengan malaikat Jibril. Sejarahnya pun tidak kita tahu. Alkitab apa dia baca? Alkitab apa? Injil apa? Atau perjanjian lama apa yang dia buat? Coba dulu terangkan bagi saya. Ya, silakan langsung Bang Juma. Dia kayaknya pencinta warokal. Lanjut Bang Juma. Iya. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu, beliau menceritakan kepada istrinya. Lalu kemudian istrinya membawa Rasulullah Muhammad SAW ke ahli kitab. Dialah Warakah. Warakah kemudian menerangkan bahwa dia ini adalah nabi yang diterangkan di dalam kitab yang ada di masa itu, bukan kitab terjemah. Nah, makanya saya katakan sebentar. Makanya saya katakan bahwa meskipun yang ada di tahun sekarang 2022 adalah kitab terjemah, itu masih ada bukti bahwa yang menggenapi nubuatan itu wajib hukumnya Rasulullah Muhammad SAW. Yesaya 60 nomor 5 sampai nomor 14. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Segala kambing domba Kedar, anak keturunan Ismail dan Nebayot untuk ibadahmu. Aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Orang-orang asing akan membangun tembokmu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan. Ini di mana ini? Di mana keturunan Kedar, ya, yang kemudian mempersembahkan kurban-kurbannya setiap tahunnya? Di mana itu terjadi? Apakah di Yerusalem, apakah di Vatikan, atau di Papua, atau di Arab Saudi keturunan Ismail ini? Itulah yang dibaca oleh Warakah. Data-data itulah yang kemudian yang dibaca oleh Warakah. Ada kitab Warakah sekarang? Ya, sebentar Pak Pipo, jangan dipotong dulu dong. Ya. Nanti ada waktunya. Silakan. Lanjut Pak Ya. Juma. Nah, kitab Warakah itu kita tidak tahu
apakah masih ada atau tidak ada. Karena yang terjadi kemudian yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa orang-orang terdahulu itu gemar menyembunyikan daripada firman-firman Tuhan. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Jika kemudian Waraka menerangkan seperti itu, ya itu berarti beliau ini adalah ahli kitab yang jujur. Gitu, Ya, silakan Pak Pak Pipo kalau mau dibantah. Silakan Pak Pipo, detail langsung. Anda katakan tadi warokal, Alkitab apa? Lalu Anda katakan tidak tahu. Kenapa Anda memutuskan kalau Anda tidak tahu tulisan apa yang dibaca warokal? Anda katakan tadi, warokal. Dari mana Anda tahu? Tapi Anda tidak bisa membuktikan bahwa yang di kitab itu, kalau itu dibuat dari Alkitab, apa itu judulnya? Apa yang dia bacakan menunjukkan bahwa Muhammad ini adalah sebagai orang Nabi atau yang suci. Anda sudah blunder di sini namanya. Anda tidak tahu Alkitab itu, tapi Anda katakan dia tahu bahwa ini dibawa oleh Siti Aisyah daripada warokal ini Muhammad. Lalu Muhammad dikatakan ini begini-begini, dengan yang lain lah kita katakan menjadi seorang yang suci atau menjadi nabi. Sementara yang dikatakan itu, ada saya tanyakan kepada Anda, tidak tahu Alkitab apa. Bagaimana Anda mengetahui itu Alkitab yang dibaca warokal pun Anda tidak tahu. Tidak ada di Al-Quran Alkitab warokal, tidak ada di Injil, di Perjanjian Lama pun kitab warokal. Di mana? Terus? Di mana? Dari mana itu dasar Anda mengatakan warokal itu? Sementara warokal adalah seorang Ibrani, bahasa Ibrani dia tahu. Bahasa Ibrani, Alkitab apa yang dia baca, Alkitab apa yang dia pelajari warokal. Ya kan abang yang bawa materi itu Waraka. Bukan saya kan. Abang kan yang bawa. Justru harusnya saya yang bertanya. Kitab apa yang digunakan Waraka untuk menjelaskan itu. Nah, saya hanya membantu abang ini melalui kitab yang masih tersisa hari ini. Sekarang kalau abang tanya, mana kitab Waraka itu? Ya sama. Kalau saya tanya, mana kitabnya Nabi Musa? Mana kitab Waraka Anda katakan tadi, Anda tidak tahu. Jadi dari mana kitab itu mengatakan bahwa itu adalah seorang Nabi? Iman saya itu bukan merujuk kepada kitab yang dipegang oleh ahli kitab yang ada pada masa itu. Di antaranya adalah seorang rabi Yahudi bernama Waraka. Saya nggak mengimani itu. Yang saya imani adalah Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Lalu diperkuat warokal, begitu ya? Diperkuat warokal mengatakan Muhammad itu sebagai nabi atau apapun namanya. Kan tadi abang bertanya bagaimana prosesnya kemudian Al-Quran itu datang kepada Rasulullah. Kemudian saya jawab. Kemudian abang, siapa yang mengatakan bahwa itu adalah abang langsung kemudian membawa Waraka, ya kan? Bukan aku yang membawa Waraka. Nah, lalu kemudian saya jelaskan kepada abang bahwa ketika abang bertanya dari mana Waraka tahu, Waraka itu ahli kitab. Dia memahami bahasa Ibrani, dia memahami bahasa Aramaik. Dia yang menerjemahkan kitabnya orang Yahudi dan Nasara masuk ke dalam bahasa Arab. Kitabnya dari sanalah kemudian pengetahuan beliau tentang kitab-kitabnya mereka, orang Yahudi. Dari sana kemudian dia menjelaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW inilah yang diceritakan dalam kitabnya orang Yahudi. Ya, sebentar, yang mau ditanyakan Pak Pipo ini kitab apa, Pak Pipo? Kitab yang dibaca warokal itu kitab apa? Bahasa Ibrani, kitab apa itu namanya? Ada kitabnya tidak? Ya wallahu alam saya katakan kepada abang, ya kitab apapun jadi gini, itu, kitab apapun gini Pak Pipo, ya. Kan enggak, ini temanya kan antara Bible Perjanjian Baru sama Quran, kenapa jadi ke kitab orang lain? Pak Pipo ini kan kita temanya seperti itu. Kan sekarang kan yang dipegang Muhammad kan tentu kan Al-Quran dan menunjukkan dia yang dipegang Muhammad, yang dipegang Nabi Muhammad itu kitab apa, Pak Juma? Silakan dijelaskan aja sejelas-jelasnya. Iya, jadi Al-Quranul Karim itu tadi saya dari awal sudah mengurai ya, bahwa Al-Quran itu datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ketika datang wahyu kepada beliau kemudian datang kepada
istrinya Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah ini membawa ya Rasulullah Muhammad SAW ke Waraka bin Naufal. Beliau adalah Nasarah yang kemudian ahli di dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, kalau Anda mengatakan kitab apa? Kitabnya Bani Israel itu apa? Tentu bukan kitab Tatang Sutarma. Kitabnya mereka itu yang mereka sebut sebagai kitab Torah, kitab Mazmur, dan seterusnya. Dan kitab para nabi. Itu yang mereka pahami. Nah, terkait dengan Waraka, artinya begini, kalau keturunan daripada Nabi Abraham, ya Nabi Ibrahim, itu dari Ishak, dari Yakub berdekatan, kenapa kita membatasi itu? Sementara di hari ini Kristen dan Islam masih bisa membaca terjemahan dari yang dianggap dari kitab mereka. Dan di situ ada nubuatan. Makanya saya membacakan Yesaya tadi. Siapa yang menggenapi Yesaya itu? Jadi saya Gitu loh. itulah yang dibacakan oleh Waroka. Wallahu alam. Wallahu alam. Nah sekarang kalau bukan Yesaya yang dibacakan oleh Waraka, ya siapa yang menggenapi nubuatan yang ada di Yesaya tadi? Ayo bang. Silakan, Pak Pipo dijawab. Ayo. Enggak begini, Anda itu ngarang namanya kalau kayak gitu, bro. Oh iya, supaya saya tidak dianggap ngarang, silakan Anda tunjukkan. Nah. Siapa yang menggenapi dari keturunan Khedar yang kemudian membawa kelimpahan dari binatang mereka untuk dikorbankan pada suatu kota. Anda Karena dengar tadi? Ini adalah nubuatan, Bang. Anda dengar tadi saya bicarakan dari awal. Alkitab Ya. itu terbagi ada syair, ada sejarah, ada nubuatan, ada Ya. tulisan. Nah, Ya. jadi di saya situ itu berbentuk sebagai kiasan. Anda katakan tadi, maka saya katakan dari awal tadi saya baca Alkitab saya sudah terbagi-bagi, ada sejarah, ada syair, ada nubuatan, ada tulisan. Ya, nah sekarang Itu nubuatan dari yang menggenapi nubuatan ini siapa, Bang? Yang 66 buku itu. Kalau itu nanti menggenapi itu di versi yang lain, itu panjang ceritanya, bro. Iya enggak, Ya. sebut aja. Tidak Keturunan Khedar yang mempersembahkan binatang-binatangnya itu pada sebuah kota yang disucikan nama Allah di sana, malah diharamkan hal-hal yang ini masuk ke sana. Itu di mana itu terjadi? Itu aja dulu. Patahkan argumen saya ini berdasarkan Yesaya 60 itu. Itu aja dulu. Iya, Ayo, bukan Bang. begitu. Bukan begitu caranya, bro. Cuma Abang ini kan bertanya tentang Warakah. Waraka Begini, yang bro. adalah belajar tentang kitab terdahulu dari begini, Bani bro. Israel. begini, bro. Kalau Anda katakan itu dari ayat itu nubuatan kepada Muhammad, ya, Anda itu udah ngarang namanya. Kok ada di Alkitab nubuatan dia? Loh, gimana ceritanya, Bang? Bagaimana ceritanya ada di sekarang begini ya, Bang. Anda tahu enggak jarak daripada kitabnya Musa ke Yesus berapa tahun? Bukan itu ya, Setman. Ini dengar, ini Al-Quran dengan Alkitab, bro. Lah, Al-Quran dengan Alkitab. Pak Pipo, maaf ya, ini udah keluar jalur udah keluar dari karena jujur, udah karena keluar dia dari bertahan konteks. kepada saya tadi. Kalau Ini itu versinya masih temanya panjang. mau ngebahas Warokah apa kitab ini? Oke, kitab aja kita bahas dulu. Ya Karena udah kitab lanjut, itu- jangan Warokah terus Warokah terus. Betul, karena Warokah kan membaca kitab apa yang dia baca. Saya katakan tadi. Kan Baik, udah saya teruskan. diterangin tadi. Oke, udah di los. Makasih. Sekarang Oke, silakan. tentang tema aja, jangan melenceng. Oke, baik tema. Baik, Lerik. Saya paparkan kembali di dalam kitab saya. Siapa yang Silakan menjadi Pak Juma untuk bertanya. Silakan. Pak Silakan. Juma. Iya. Ini loh, Bang. Yesus itu ditengarai bukan ditengarai. Di kitab Anda disebutkan Yesus ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Pertanyaan Melainkan- Anda dengarkan. Pertanyaan Anda dengarkan. Pertanyaannya Jangan Alkitab dipotong dengan dulu. Al-Quran. Alkitab Iya. dengan Al-Quran. Iya. Aku bilang apa tadi? Iya, Kan. yang Anda maksud Alkitab itu kan catatan-catatan Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu kan yang Anda sebut Alkitab, meskipun Versi bukan Alkitab. Alkitab itu apa? Kira-kira gitu tujuannya. Nah, sekarang dari mana Lukas mendapatkan ilmu? Lalu kemudian coret-nyoret sampai setebal itu. Baik, saya Dari paparkan mana? Apakah itu ada keikutsertaan Yesus?
Dengarkan Kalau- dulu, bukan. Ya, silakan. Udah menimpang Anda. Apa yang Anda diskusikan nggak ngerti apa-apa. Dengarkan. Siapa yang dengarkan? Alkitab itu yang dituliskan, yang menjadi paparan saya katakan terbagi 66. Dan berapa versi, ada syair, ada sejarah, ada nubuatan, dan ada tulisan. Apakah fungsi Alkitab ini? Siapa yang menjadikan dunia, bagaimana manusia datang ke dunia ini, dari mana bunga-bunga, pohon-pohon, atau burung-burung, semua binatang-binatang di dunia ini. Itu di Alkitab diceritakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Bagaimana langit dijadikan? Oleh firman Tuhan, langit dan dijadikan oleh nafas dan mulutnya. Segala tentaranya, sebab dia firman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 6-9. Berapa lama dunia ini bertahan? Yang telah didasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takhta goyang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Mazmur 104 ayat 5. Siapa yang telah menciptakan semuanya itu? Itu tentang di dalam Alkitab. Diarahkan matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menurut segala segenap tentara mereka keluar. Sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha Oke, kuasa pertanyaannya dan maha kuasa. apa, Pak Bipo? Pertanyaannya apa? Tidakkah kau tahu dan takkan kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dan ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Yesaya 40 ayat 26. Maka zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Loh, kok jadi dakwah, Pak Bipo? Pertanyaannya apa? Ini kan fungsi Alkitab. Ini kan fungsi Alkitab yang saya paparkan. Fungsi Alkitab, maka ceritakan fungsi Al-Quran Anda. Fungsi, karena kita tadi dari awal, Al-Quran dengan Alkitab. Al-Quran dengan Alkitab. Kan begitu. Inilah fungsinya menciptakan langit dan bumi di dalam Alkitab. Kan saya paparkan dari awal. Maka ini penciptaannya yang saya paparkan di Alkitab saya. Nah, kan itu masalahnya. Kalau saya tadi warokal tidak boleh ke sana, maka saya paparkan dulu apa yang dikatakan di Alkitab itu menceritakan ciptaan yang ada di dunia ini. Baik itu semua bumi dan segala isinya. Itulah yang saya ceritakan Oke, tadi. waktunya cukup Pak Pipo. Kita ikutin aja permainan Pak Pipo, Bang Juma, maaf ya. Paparkan juga tentang Al-Quran. Begitu, menciptakan dunia, menciptakan manusia, paparkan ya, Al-Quran oke. Anda. Waktunya udah habis Pak Pipo. Nanti Silakan. Bang Juma lagi memaparkan selama 3 menit. Jangan dipotong, maaf ya. Silakan Pak Juma. Iya. Jadi kita loncat ke fungsi kitab ya. Al-Quran itu fungsinya pertama sebagai petunjuk, al-huda. Lalu kemudian sebagai pemisah antara yang benar dan yang hak, antara benar dan yang salah, antara yang batil dan yang hak. Al-Furqan. Kemudian asy-syifa sebagai obat ya, untuk kemudian bagaimana orang-orang yang penyakit mental itu bisa dengan membaca Quran jiwanya bisa tenang dan seterusnya. Kemudian Al-Quran itu fungsinya sebagai nasihat, al-mau'izah. Itu jelas. Kemudian Al-Quran itu juga sebagai petunjuk pada jalan yang lurus. Al-Quran itu menjelaskan tentang kepribadian manusia, lalu dikatakan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya untuk mengetahui kitab sebelumnya dan seterusnya. Lalu kemudian Al-Quran itu fungsinya untuk memantapkan iman. Nah, fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu itu juga ada. Sebagai ilmu tauhid, ilmu hukum, ilmu tasawuf, ilmu filsafat, ilmu sejarah, ilmu pendidikan Islam, dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu fungsinya banyak. Al-Quran itu fungsinya banyak. Ketika berbicara mengenai hukum-hukum, ada di Al-Quran. Ketika berbicara mengenai aspek ekonomi, ada di Al-Quran. Ketika berbicara mengenai aspek alam semesta, ada di Al-Quran. Dan seterusnya. Nah, penciptaannya bro. Jangan dipotong dulu Pak Pipo, jangan dipotong dulu. Silakan Pak Juma, lanjut. Oke, silakan. Iya. Jadi ketika Al-Quran itu memiliki fungsi sebagai petunjuk, maka Al-Quran itu menerangkan segala aspek yang kemudian dibutuhkan oleh manusia. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa mengenai penciptaan, Al-Quran tidak mengurai secara rinci tentang penciptanya, cukup dia mengatakan bahwa aku menciptakan dengan 6 masa dan seterusnya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dia terangkan seperti itu. Lalu kemudian dia mengajarkan kepada manusia apa yang manusia belum ketahui.
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Ini pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akal. Ya. Lalu Allah juga menerangkan melalui Al-Qur'an tentang identitas dirinya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ini saya sudah terangkan. Wa huwal latiful waktunya habis, Pak Juba. Silakan Pak Pipo mau bertanya atau apa? Silakan Pak Pipo bertanya aja. Ini tadi sudah bertanya tentang fungsi Quran. Oh, berarti Saya sekarang bertanya. giliran Pak Juma ya bertanya. Maaf. Iya. Ya. Gimana Bang Pipo? Saya boleh Ya. menjawab, bertanya? Silakan bertanya. Silakan. Oke. Nah, saya bertanya kepada Anda bukan mengenai fungsi kitab Anda, tetapi mengenai keotentikan kitab Anda. Itu yang ingin saya tanyakan. Apakah Yesus yang memiliki otoritas mengajarkan firman Tuhan kepada Bani Israel itu benar-benar mengetahui dan mengenal kitab Anda yang Anda sebut sebagai perjanjian baru? Apapun fungsinya nanti, mengajarkan menyembah kepada manusia, mengajarkan kasih dan seterusnya, itu saya tidak jadi masalah. Yang saya tanyakan adalah, apakah Yesus mengenal kitab perjanjian baru ini? Silakan. Silakan dijawab selama 2 menit, Pak Pipo. Entah apa yang ada. Bukan karena pertanyaan dia nggak ngerti apa yang kita bicarakan di diskusi ini. Yang saya tanya tadi kepada Anda, terangkan dulu bagaimana Pak di Pipo Al-Quran. tinggal dijawab sekarang. Bukan tinggal dijawab, bukan seperti itu. Oh, karena kita kan jadi melangkah lagi dua ke belakang. fungsi. Dua fungsi tadi, bukan. Betul. Karena yang Betul, saya tanyakan Pak Pipo, tadi, sebentar, dengar. Pak Pipo. Belum Anda kan, Aduh, Pak Pipo sebentar. Kan Bang Juma bertanya, kata Anda silakan. iya. Makanya Bang Juma bertanya, silakan dijawab aja. Apakah Yesus mengenal PB? Silakan dijawab. Bukan itu. Yang Pertanyaannya itu. Ini orang dengar dulu. Yang tadi saya tanya, bagaimana di Al-Quran itu menjadikan dunia atau dunia ini bagaimana satu masa dua masa, bagaimana menjadikan manusia. Karena fungsi dari Al-Quran itu dengan Alkitab itu tadi pembahasannya. Kenapa jadi Pak Pipo terus yang bertanya? Giliran Bang Juma nggak bisa bertanya. Pertanyaannya kok jadi ke Yesus. Alkitab, fungsi Alkitab itu diceritakan bagaimana. Maka saya tadi tanyakan itu sampai warokan. Fungsi Alkitab bagaimana penciptaan manusia. Aduh Pak Amir nih gimana Pak Amir? Kan fungsi dua Alkitab. mana. Alkitab. Bang Pipo, Ya. tadi ditanya apa? Jawabannya apa? Kalau itu nanti itu di Betel, kalau memang seperti itu. Kalau ini kan fungsi Alkitab yang Anda saya dengar dulu. Kok yang jadi loncat-loncat? Yang Anda yang loncat-loncat bukan saya. Makanya yang ditanyakan, yang diskusi dengan Juma pun nggak ngerti apa-apa yang kita diskusikan ini. Aduh, kok ceritakan di Al-Quran. Ceritakan di Al-Quran itu bagaimana menciptakan manusia, Adam atau Hawa. Menciptakan binatang atau apa. Kan fungsi dari masing-masing kitab yang dua ini. Maka saya ceritakan dari awal tadi Alkitab itu begini, penciptaannya begini. Oke, yang Anda tanyakan sekarang apa? Kita ikutin aja Pak permainannya Pak Amir. Bukan ada ikuti permainan saya, bukan seperti itu bro. Saya nggak bisa seperti itu. Udah, sekarang apa pertanyaannya? Yang saya tanyakan bagaimana di Al-Quran itu penciptaan satu masa, dua masa. Kalau boleh lebih terperinci. Dan yang kedua, bagaimana menciptakan Adam dan Hawa? Adakah di Al-Quran Anda? Maka fungsi Al-Quran itu akan kita pahami nanti. Oke, silakan Pak Juma dijawab. Iya, jadi saya nggak boleh menjawab, bertanya gitu. Iya, nggak apa-apa, ikutin aja permainan Pak Pipo ini. Soalnya loncat-loncat Pak Juma. Nggak apa-apa, terangin aja. Bukan ngotot, supaya PR kita tahu. Ya, udah. Dikit. Ini Gurunda nanti jawab sesingkat-singkatnya karena ini udah berulang. Terus Pak Vivo punya tanggung jawab untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan Gurunda ya. Habis Gurunda menjelaskan ya. Silakan Gurunda. Silakan Gurunda. Iya, baik. Makasih banyak. Bagaimana ciptakan Adam dan Hawa? Astagfirullahaladzim. Oke, silakan. Maaf, Bro. Memang Vivo sudah nggak bisa direm ini. Jadi kalau misalnya Anda tidak mau ditanyai, jangan kemudian Anda membawa tema yang membawa ajaran Anda juga. Anda kan menyebut tentang Alkitab. Ya, artinya bahwa
Anda harus siap ditanya. Jangan kemudian Anda hanya bertanya terus tentang Al-Quran. Itu ya, Bang ya. Boleh, boleh, silakan. Nah, Al-Quran menerangkan ya bahwa Nabi Adam alaihissalam itu di dalam Al-Quran itu dinyatakan bahwa Adam itu tercipta dari tanah. Ya. Ya. Diterangkan begini, secara garis besar diterangkan begini. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, yang daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah kembangbiakkan laki-laki perempuan yang banyak. Nah, kemudian di dalam surah As-Sajdah Allah menerangkan bahwa Dia menciptakan segala sesuatu, terkhusus kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia menciptakan Adam ini sebagai ciptaan sebaik-baiknya yang memulai penciptaannya dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati yang berasal dari tanah. Itu prosesnya. Jadi di Al-Quran itu tidak diuraikan bahwa dari tanah, kemudian seperti ini dan seperti itu. Tapi kalau Anda ingin masuk ke sains, itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Air mani kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah kami jadikan segumpal daging, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu proses penciptaan dalam Al-Quran. Terkhusus kepada Adam, itu dikatakan bahwa, Adam itu dicipta dari tanah. Tanah. Ya. Hawa. Seperti itu. Ya, kalau Hawa itu dicipta dari tulang rusuk. Itu Bang Vivo. Ada ayatnya ya? Di Al-Quran ada dijelaskan. Dari tulang rusuk Adam. Nggak ada ayatnya. Nah, sekarang giliran saya bertanya, boleh nggak? Nggak ada ayatnya kan, si Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Kalau ada ayatnya gimana? Aku kan tanya, kalau ada ya udah. Nah, di kitab Anda juga dikatakan begitu kok. Bukan di kitab saya, yang di Al-Quran saya ada ayatnya seperti itu. Ada Pak Pipo, ada ayatnya. Ya. Udah. Kan tadi sudah dibilang. Ya Oke, udah. sekarang giliran Bang Juma bertanya. Silakan. Ya. Sekarang saya bertanya kepada Anda. Kenapa bisa terjadi siang malam pada proses penciptaan alam semesta? Sementara, tapi itu bukan kitab Anda sih, tapi nggak apa-apa. Sementara matahari belum ada. Yeah. Silakan. Silakan Pak Pipo. Anda mulai pandai bertanya. Makasih. Wah, framing terus. Gak usah framing Pak Pipo, jawab aja langsung. Iya, tenang aja Anda dulu. Bagaimana manusia dijadikan? Ini nanti sampai ke hari. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Bagaimana mungkin memahami cerita penciptaan? Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta rela dijadikan oleh firman Allah, firman yang menciptakan. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi, apa yang tidak dapat kita lihat. Itu sudah ada Ibrani 11 ayat 3. Lalu dikatakan, dapatkah kita pastikan bahwa setiap hari dan minggu penciptaan itu adalah hari yang kedua atau 44? Baik, 24 jam. Kejadian pasal pertama memberitakan catatan yang pasti tentang hari. Pekerjaan dan ada tanda-tanda positif tentang jangka waktu tepat untuk setiap hari pada penutupan hari pekerjaan yang pertama. Alkitab mengatakan, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama, Kejadian 1 ayat 5. Bagian terakhir, dan dalam cara yang sama, setiap hari sisa-sisa dari minggu itu dibedakan. Tiap hari berdiri 2 bahagian. Ini ingat, terang dan gelap di dalam rencana Allah. Sebenarnya matahari menandakan penutupan dari hari itu. Baca Kejadian 1, 14-18. Tiap hari dari minggu perciptaan dimulai, diakhiri dengan terbenamnya matahari dan lamanya 24 jam. Catatannya. Kadang-kadang Anda menemukan pendapat bahwa di dalam beberapa hal, satu dari tempat terjadi waktu itu tidak Allah sentuh. Namun satu pelajaran dari
dari naskah bahwa Ibrani mengatakan bahwa kapan saja perkataan dari hari digunakan di dalam jumlah yang pasti sebagai tata sifat. Dan yang kedua, 24 terlalu ditunjukkan. Mengapa dunia diciptakan? Kan sekarang mengapa dunia diciptakan? Jadi kalau ada hari matahari itu diciptakan matahari adalah di dalam Alkitab menunjukkan di dalam hari terakhir lalu gelap dipisahkan dengan terang. Di situ akan terjadi mataharinya. Terang itu bukan berarti di dalam diterangkan. Karena Tuhan itu adalah terang. Sebab ini bukan berbicara mengenai pribadi Tuhan, Bang Vivo. Dengarkan. Ini berbicara mengenai alam semesta. Sebab beginilah firman Tuhan menciptakan langit. Dia adalah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan mereka lah yang menciptakannya. Bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah ini Tuhan yang saya tanya. Kenapa ada siang malam sementara sumbernya nggak ada? Iya, Pak Pipo, di ini dong, di apa pertanyaannya ini diperhatikan, Pak Pipo. Jadi nggak muter-muter jawabannya. Dengarkan. Jadi diciptakan langit dan bumi dengan binatang, satu versi penciptaan. Ingat? Betul? Lalu diciptakanlah manusia. Lalu siang malam, siangnya kok ada siang malam, matahari belum ada. Gitu. Dengarkan dulu pembagian penciptaan di Alkitab. Anda nggak perlu Bang. Inilah yang sebenarnya di Alkitab, diciptakan dunia dan segala tumbuh-tumbuhan segala isinya. Bukan itu yang kutanya. Iya, lalu ada diciptakan versi dari penciptaan sudah teratur seperti di Alkitab ini, bro. Bagaimana ceritanya teratur? Lawang sumber matahari, dunia dulu. Sumber cahaya belum ada lalu tercipta. Diciptakan manusia. Lalu manusia diciptakanlah pemisahan hari. Begitu cara mengubah Alkitab, bro. Bukan begitu caranya. Yang saya tanya. Alkitab saya begitu di dalam membuat silakan. Tapi yang saya tanya, silakan. Perhatikan pertanyaannya Pak Pipo, kenapa diciptakan siang malam sedangkan matahari belum diciptakan? Jawab itu aja, gak usah muter. Dengarkan, makanya saya buat tadi kan, pertama diciptakan langit dan bumi. Maka saya paparkan tadi, ayat itu mengatakan itu. Lalu yang kedua, diciptakanlah semua binatang-binatang dan segala isinya. Yang ketiga, diciptakanlah manusia. Lalu matahari belum. Dengar dulu. Lalu diciptakanlah. Sekarang ingat, diciptakanlah matahari dan memisahkan matahari itu terang dan gelap. Udah paham? Ada versi penciptaan dengan teraturnya. Jadi tidak bisa dimaksudkan di dalam penciptaan manusia matahari, bukan begitu. Di ciptaan dunia ini ada matahari, bukan begitu versi Alkitab, bro. Oh, matahari berarti diciptakan di hari keberapa? Silakan Bang Juma disanggah. Iya, matahari diciptakan hari keempat. Terus siang malam sudah ada di hari pertama. Itu gimana ceritanya, Bang? Apa nggak kebalik itu? Bukan terbalik. Kau yang terbalik membuat versi menurut kau. Bagaimana Anda bisa menyatakan di alam semesta ini ada siang malam sementara matahari belum ada? Karena baru yang terakhir dikatakan terang itu. Hari pertama. Kalau dikatakan hari pertama terang ada. Hari kedua terang gelap dan ada. Baru di situ pemisahan. Bukan ada matahari yang terus-menerus, bukan. Loh, yang menjadikan adanya siang dan malam itu karena adanya perputaran bumi pada satu objek yang disebut matahari. Iya, sesudah itu terakhir itu baru ada. Disitulah penciptaan. Bagaimana ceritanya terakhir sementara siang malam sudah ada, sedangkan sumber cahayanya belum ada. Kan dengarkan dulu, penciptaan dunia, binatang-binatang, baru manusia. Ya itulah yang kutanya. Baru pemisahan terang dan gelap. Gimana ceritanya, Bang? Kejadian saat itu kan sudah nyata dikatakan. Menurut pembahasan seperti Alkitab seperti itu pembahasannya, bro. Ya justru karena itu kutanya. Nah, gimana? Pada mulanya penciptaan langit dan bumi. Paham ya. Itu? Berarti kan ini berbicara mengenai alam kan? Ya terus. Nah, bumi belum berbentuk. Iya kan? Lalu kemudian berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang jadi. Matahari dikatakan terang. Matahari terangkan terang di situ. Dengar dulu. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkan terang itu dari gelap. Terang itu matahari dikatakan di situ. Kau baca ayatnya.
Iya, yang Matahari di situ dikatakan. sekarang begini, yang memisahkan Sekarang antara bagaimana sekarang? bagaimana kemudian Anda bisa memisahkan siang dan malam sementara matahari belum Kan ada? dikatakan terang itu baik, terang itu baik. Terang itu baik atau Iya, tidak? lalu kemudian Bukan dikatakan, dan Allah bukan menamai terang itu siang dan Kan gelap itu bukan malam. matahari dikatakan di situ, bukan matahari dikatakan. Lalu jadilah petang, Kenapa jadilah kamu katakan pagi. itu matahari? Bagaimana kemudian ada petang, Kenapa ada kamu pagi? tentukan itu kenapa kamu tentukan itu matahari? Lah ini berbicara mengenai langit dan bumi, penciptaan Iya. langit dan bumi. Dan bumi. Langit dan bumi terjadinya Ya, lu siang dan terang. malam itu karena adanya Lu matahari. Terang itu baik. Terang itu dari mana datangnya? Terang itu baik. Iya, terang itu baik. Malam juga Dikatakan baik. di situ matahari. Dikatakan di situ matahari. Lah, justru itu kenapa tidak dikatakan matahari dulu? Karena di sini sudah dikatakan hari pertama. Kenapa kamu katakan itu matahari kalau itu terang itu baik? Hari ini dikatakan hari pertama, sudah ada siang dan malam. Hari pertama, hari keempat baru tercipta sumber siang dan malam. Gimana toh, Pak Pipo? Bisa kau baca itu gimana kau ini? Loh, ini kita sudah membahas kitab Anda. Iya, Anda katakan terang itu baik. Lalu Anda katakan itu terang itu matahari. Ya. Dari mana kau tahu itu matahari? Terus dari mana ini siang dan malam? Kenapa kamu berfungsi kalau itu terang itu harus matahari? Terus apa dan sementara ini membahas tentang penciptaan alam semesta, langit dan bumi? Tuhan itu terang bisa tidak? Oh, berarti Tuhan itu gelap juga? Bukan, terang itu bisa Tuhan itu terang enggak? Iya, Tuhan itu bisa gelap juga. Kan ada di situ. Negara itu. Bukan dikatakan di situ terang itu matahari. Tapi apa yang disebut dengan terang di sini? Kenapa kamu katakan itu jadi matahari terang bukan di bumi? Nah, sekarang saya tanya yang disebut terang ini apa, Pak Pipo? Kalau Tuhan itu mengatakan terang, apa salah? Nah, kalau Tuhan itu mengatakan gelap, apa itu gelap? Kalau hatimu terang, apa itu harus cahaya di dalam hatimu? Aduh, Pak Pipo, tolong Anda ini, hari pertama itu ada. Ini berbicara mengenai proses penciptaan langit dan... Hari pertama, kapan dikatakan hari pertama? Hari pertama itu dikatakan di kitab yang Anda ambil dari agama orang lain terjemahannya. Dari mana agama lain yang saya ambil itu? Lah ini kitabnya orang Yahudi, Pak Pipo. Dari mana tahu kau dari kitab Yahudi itu? Lah, kitab Kejadian itu menurut orang Yahudi. Kau tahu itu ini terjemahan dari kitabnya orang Yahudi, kitabnya Nabi Musa. Nggak usah lari kemana-mana. Nggak usah lari kemana-mana. Oh, sebentar Pak Pipo, ini jadi melebar dari tema jadi. Karena dia yang melebar. Kalau dikatakan terang itu lalu dikatakan matahari. Kenapa? Apa dia Tuhan mengatakan itu matahari? Lalu apa yang terang ini, Pak Pipo? Kau nggak ngerti apa-apa itu tentang terang itu. Kalau saya katakan iya, ya udah terangkan. Lah terang ini dimaksud hari pertama apa? Kalau dia sudah mengatakan akulah terang dunia, apa dia matahari? Oh, berarti yang dikatakan di sini di hari pertama dan gelap itu malam, ini gelap siapa? Akulah gelap dunia gitu. Bukan gelap di aku. Terang itu diciptakan terang itu baik. Kalau ya, terus gelap ini apa? Gelap ini apa? Kalau Yesus katakan aku terang dunia, jadi matahari dia. Nenek mengkipir lah, Bang Pipo, nggak usah lari ke Yesus. Ya, di sini nggak ada Yesus di sini. Yang dibahas ini adalah pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Berarti membahas tentang cakrawala. Di antaranya matahari. Nah, di sini ada siang malam di hari pertama, tapi mataharinya belum ada. Kenapa bisa, Pak Pipo? Kalau terang itu dikatakan atau itu harus matahari. Sekarang gelap ini apa? Ada ayat itu mengatakan matahari terang di situ yang diciptakan. Justru saya tanya kenapa nggak ada matahari sementara sudah ada karena hari belum pertama. Karena belum. Terus kenapa ada gelap dan siang? Kalau gelap terang, ngerti kok gelap dan terang? Kok larinya ke situ? Saya tidak perlu ajaran tuyul, tukang tahayul. Nggak butuh saya. Kau yang tahu. Oke, Pak Pipo, sebentar, Pak Pipo. Kalau terang itu harus matahari, kalau gelap itu harus gelap. Pak Pipo, sebentar, ini kayaknya makin menarik nih. Bukan menarik. Bukan, karena begini bro. Sebentar. Cuma, jangan kamu tentukan ayat itu sesuka dan pikiranmu. Bang Kores. Bukan begitu, Bang. Ini berbicara mengenai penciptaan alam semesta. Mau penciptaan, mau ya, apa? Dengarkan. Bisa diambil alih moderatornya sebentar. Dengarkan.
Saya tadi saya Lanjut aja bertanya tanggung, kepada udah mau habis. saya tanya tadi kepada Al-Quran Anda, saya tidak membuat kepastian di dalam Al-Quran Anda. Ingat. Ini kan giliran Anda. Ini berbicara. Jangan kamu katakan, kenapa harus matahari itu menurut kamu? Kalau terus apa terang, dan sementara ini berbicara mengenai penciptaan alam semesta. Kalau pengetahuanmu terang itu atau gelap harus membuat cahaya. Bagi partisipan yang mau bertanya silakan resen ya, nanti saya absen satu persatu. Lanjut Pak Juma. Gitu kita kalau diskusi, jangan kita ngotot menentukan di Alkitab orang harus seperti gini, nggak bisa. Loh, ini yang saya tanyakan di kitab Anda, kitab yang Anda ambil dari agama lain, di situ diterangkan, jadilah gelap itu malam, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Bagaimana ada pagi, bagaimana ada petang, bagaimana ada malam, bagaimana ada siang, sementara matahari belum dicipta. Inilah kebiasaanmu, saya pikir selama ini saya lihat. Menentukan ayat di dalam Alkitab orang dengan akal pikiranmu. Dengar dulu, Bang Pipo. Allah menamai terang itu siang, gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Bagaimana mungkin ada petang, ada pagi, disebut hari pertama, sementara matahari belum dicipta. Nanti dicipta di hari keempat. Dikatakan di mana? Coba kau baca ayatnya. Di mana? Di mana? Apa kalau dikatakan terang? Kan bukan dikatakan matahari di situ. Memang justru karena itu saya tanya. Kenapa ada terang? Kenapa ada malam? Sementara matahari belum ada. Kenapa kau tentukan itu jadi matahari menerangkan itu? Lah ini kan berbicara mengenai proses penciptaan langit dan bumi. Berarti kau melebihi Tuhan. Bukan, kitab Anda ini yang perlu dipertanyakan. Iya. Menurut versimu seperti itu, bukan itu tujuan di dalam ayat itu. Mungkin kemudian ada siang dan malam, matahari belum ada. Gimana ceritanya tuh? Apa harus matahari untuk terang bagi Tuhan? Lah, kok bagi Tuhan pula? Ini Tuhan sedang menceritakan. Iya. Ya, pengarang kitab Anda sedang menceritakan kitab Anda lagi. Kitab yang Anda ambil dari agama lain maksud saya. Dari agama lain mana? Ada itu diceritakan dari agama mana lain itu bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Berarti ini berbicara mengenai alam semesta. Nah, di situ diterangkan jadilah terang, jadilah pagi, jadilah ini dan seterusnya. Kenapa itu harus matahari? Harus matahari karena ini berbicara mengenai alam semesta, bukan berbicara mengenai pribadi Tuhan. Lebih tinggi kau dari Tuhan mengatakan itu? Bukan, ini kitab Anda yang sedang dipertanyakan. Kitab Anda yang sedang dipertanyakan ini. Bukan matahari tujuan di dalam terang itu kau katakan matahari. Siapa kau mengatakan itu? Lah, ini berbicara mengenai. Sekarang saya tanya sama Bang Pipo. Ya, Bang Juma. Terlepas daripada kitab Anda, menurut Anda bisakah terjadi siang dan malam tanpa ada matahari? Kok sepeci itu kau berpikirlah? Tinggal dijawab aja Pak Pipo, dijawab aja. Saya katakan tadi, kalau dikatakan terang atau gelap, haruskah ada cahaya mengatakan itu? Enggak, jangan lari ke kitab Anda. Kitab Anda kan sudah terbukti nih, sudah keciduk ya. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah mungkin terjadi siang dan malam tanpa ada matahari? Analoginya begini, terang di dalam diri saya, apakah harus matahari ada? Gelap di dalam pikiran hati saya, apakah harus gelap itu? Kenapa kau tentukan itu matahari? Lah, di situ diceritakan tentang proses penciptaan alam semesta, langit dan bumi. Lalu diciptakan terang, terang itu baik. Kan, terang itu baik, terang itu menyinari semuanya bukan. Terang itu matahari bukan. Di hari berikutnya baru hari matahari. Kenapa kau tentukan itu menjadi matahari? Sementara Tuhan di Alkitab itu tidak mengatakan itu. Kok Tuhan pula? Ini kan cuma terjemahan, Bang. Terjemahan dari mana? Dari Hong Kong menurut kau? Lah, itu terjemahan bahasa Indonesia. Gimana sih Abang ini? Terjemahan dari mana? Jadi? Emang Abang tadi kita bahas itu bukan terjemahan, Bang? Terjemahan dari mana? Jangan kemana-mana kau terjemahan seolah-olah kau ahlinya. Abang ini gimana sih? Kan kita sedang membaca terjemahan. Kamu yang gimana? Bukan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya. Gelap gulita kan? Ya kan?
Nah, roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Matahari tidak. Matahari katakan di situ tidak. Iya, tidak ada matahari memang. Jadi kalau tidak, kenapa kau tentukan matahari itu? Kan ini berbicara mengenai alam semesta. Dengarkan sekali lagi saya katakan. Jangan kau tentukan itu tertulis itu sesuai pikiran dan akalmu, bro. Tidak dikatakan matahari di situ. Memang tidak. Ya, jadi kalau tidak, kenapa kau tentukan harus matahari? Lah, bukan harus matahari. Tetapi yang saya tanyakan, kenapa ada siang dan malam, sementara matahari dicipta di hari keempat? Kan saya katakan tadi, dari versi penciptaan, lalu di ayat berikut dari ciptakan, baru dipisahkanlah hari-hari. Disitulah terjadi pemisahan hari, disitulah penerangan itu berfungsi, matahari dan bulan. Begitu membuat pembahasannya, penciptakan dunia diciptakan dulu semua baru manusia. Baru manusia kan? Lalu matahari diciptakan, lalu pemisahan itu dibuatlah sesudah ada matahari pemisahan siang dan malam. Tapi terang sudah ada, kata-kata terang bukan berarti itu matahari. Kenapa kau pastikan itu matahari? Matahari tidak dikatakan matahari kau katakan. Maka saya katakan tadi, kalau gelap itu dan terang itu harus cahaya mengatakan itu, kan tidak. Oke, anggap saja saya salah di situ, Bang. Sekarang begini, diterangkan begini, di ayat 11, di nomor 11. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis-jenis pohon yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Menurut Bang Pipo, bisa tidak ada tumbuh-tumbuhan tanpa ada sinar matahari? Dengarkan baik-baik. Memang sebenarnya bukan level saya kau kalau dalam kitab, tapi baiklah saya dari kau. Hujan. Nangis aja terus, Bang. Nangis aja terus. Dengarkan. Hujan kapan ada? Kapan ada hujan? Loh, kok larinya ke hujan? Ini dikatakan sudah ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, ada biji-bijian, ada buah-buahan, ya. Kemudian matahari belum ada. Itu gimana ceritanya? Menurut kau harus ada matahari, harus ada hujan, kan begitu? Lah, loh, ini berbicara mengenai penciptaan alam semesta atau menurut halusinasi aja? Dengar dulu, Bang ini. Menurut kau, kalau itu tumbuh-tumbuhan harus ada hujan, ada matahari, kan begitu? Pikiranmu, begitu kan? Oh iya, jelas. Baik, maka saya terangkan bagi kau. Dari di Alkitab, sebelum air bah datang, hujan tidak pernah ada di bumi. Terus? Kenapa bisa tumbuh? Kenapa bisa tumbuh-tumbuhan pada saat itu? Sesudah air bah baru pernah hujan kemudian. Cari dari kitab. Harusnya ini kitab jangan dijadi nama kitabnya jangan kitab Kejadian, Bang. Sesudah air bah datang kepada Nuh, dari situlah awalnya ada hujan. Kau paham? Apakah waktu Nuh tidak ada tumbuh-tumbuhan? Ada. Terus. Kenapa bisa hidup itu? Pemikiran akalmu itu seperti itu kepada Tuhan. Nah, kitab itu. Anda yang begitu, Tuhan yang Anda salahkan gimana sih abang ini? Dikatakan, bukan. Nah, itu buktinya kitab Anda menuliskan begitu. Kenapa Tuhan yang Anda katakan salah? Tulisan itu bukan seperti yang Anda premingkan. Loh, kok preming pula? Itu tertulis di kitab yang Anda ambil dari agama lain. Sesudah air bah baru pernah di dunia ini, di bumi, di hujan. Sebelumnya tidak pernah. Baca Alkitab. Kau tahu itu kan? Saya tidak mau tahu itu. Makanya nggak pernah kau tahu itu. Apa sudah ada tumbuhan? Ada buah-buahan? Ada. Sebelum air bah tidak pernah datang hujan di dunia. Sesudah air bah baru datang hujan. Baca Alkitab semua. Terus? Kenapa ada tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh sementara matahari nggak ada? Akan itulah kelucuan Anda. Loh, saya yang lucu atau tulisan yang ada di kitab yang Anda ambil dari Bani Israel? Kenapa itu bisa tumbuh-tumbuhan sebelum air bah? Padahal hujan belum pernah. Tidak pernah. Larinya ke Nuh. Ini lucu Anda ini. Kita berbicara mengenai apa?
Kita berbicara mengenai kitab Kejadian. Iya. Terus saya tanya, kenapa tumbuhan itu harus ada disiram, harus ada airnya, harus ada matahari. Menurut kamu kan seperti itu. Lah, kalau Iya, begitu, ayatnya ini, datanya kalau ini. itu ada. Ini berbicara Maka saya mengenai katakan tadi. proses penciptaan. Maka saya katakan tadi, sebelum air bah ada, hujan belum pernah ada, bro. Kau baca di Alkitab. Iya, Mau itu secara sudah apapun- ada. Itu sudah ada Secara tumbuh-tumbuhan. apapun dulu. Secara Matahari apapun belum ada. Ini dengarkan, secara apapun ada, bawa buku apapun itu, sebelum air bah tidak pernah ada hujan di dunia. Kenapa larinya ke air bah ini? Perasaan bukan bahas ke sana. Kenapa Bang. hidup di situ tidak ada hujan? Anda katakan tadi hujan harus menumbuhkan itu. Tapi Po, Ya. air bah itu di zaman apa? Biar Anda tahu. Mana? Air bah itu Lari. kapan? Itu kan berbicara mengenai Nggak ngerti Nabi lagi, Nuh. nggak ngerti lagi Anda Ja- ucapkan Sementara kita membahas tentang kitab Kejadian. Iya. Wah lah, Kenapa larinya ke Nuh? Boleh Bahtera Nuh. nyundul ya. udah oyong kau ini, udah oyong. Bukannya Salah betul. siapa yang ngoyong? Dengarkan, Nyundul. yang ditulis, dengarkan, yang dituliskan Musa ini air Kalau bah. kami yang nyundul pasti di mute. Sebentar Pak Gimana Arjuna. Anda? Anda kalau mau diskusi Maka- nanti habis ini. Ya jangan Maka nyundul saya- lah, lihat biar aja. Maka mereka saya berdua. katakan, Bukan kalau nyundul, dikatakan saya moderatornya di sini. maka saya katakan kalau terang itu Diam bukan aja. dikatakan di situ matahari, Anda Yang tentukan itu netral. matahari. Gimana Anda menentukan matahari? Apakah ada Tuhan? Halo? Ya sudahlah. Anda mengatakan itu kesalahan Tuhan berarti. Bukan kesalahan Tuhan, akan Anda framing. Lalu kesalahan siapa? Kesalahan saya gitu. Menurut kamu Anda itu benar. Kalau Loh, Anda katakan Makanya makanya tadi saya tanya kepada gini aja Anda katakan sampai disitulah pengetahuan aku Pak Pipo di dalam Alkitab. saya yang salah. Dia yang berasumsi gimana sih? Di mana Abang asumsi ini. dikatakan rupanya matahari di situ. Kenapa ada siang dan malam? Matahari Makanya, belum kalau tercipta. Kalau Yesus katakan akulah terang dunia, apa dia matahari? Loh kok terang dunia pula? Apa pula itu? Terus kemudian gelap dunia juga. Kan ada gelap di situ. Jadilah terang, jadilah gelap. Jadi Kalau terang dikatakan, itu Anda akulah identikkan terang dengan dunia. Yesus, lalu Akulah gelap terang itu dunia. siapa? Kalau dikatakan terang itu diciptakan Nyambung. jadi baik. Kalau Yesus katakan aku terang dunia, apa dia matahari? Kan pemahaman Nyambung Anda ini. Ini Anda yang ini bagaimana? proses. Bang Pipo ini berbicara mengenai proses penciptaan. Betul proses penciptaan, tetapi bukan seperti yang Anda framingkan. Saya tidak framing. Kitab yang Anda ambil dari agama lain yang menerangkan itu. Dari agama mana saya ambil itu? Kok pandai-pandai Entah, yang jelas Kristen itu bukan kitab Torah. Gimana kau tahu? Semalam tahu. Yesus itu mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat. Kemana-mana kau? Makanya dari itu saya katakan itu kitabnya Bani Israel. Dari mana kau? Kau orang Israel tidak? Udah Bang moderator, Ya. udah Ya. sehat ini. Oke, waktu silakan ditutup. Oke. Ya, ditutup aja. Bang Ya. Pipo nggak ada ilmu ternyata. Kamu Oke. tidak ada ilmu. Jangan Ya, saya katakan Pak ada Pipo, ilmu. Pak Pipo silakan closing statement 2 menit ya. 2 menit sama Bang Juma. Siapa duluan? Jumalah duluan. Saya itu udah pertama Pak tadi. Pipo dulu. Ya, ini udah oke lah, nggak masalah sama saya. Baik, terima kasih kepada Anda semua, terlebih sahabat-sahabat saya yang beragama Muslim, baik orang Kristen yang ada di sini. Salam bagi orang-orang Kristen. Pembahasan ini hanya sepanjang diskusi. Paling tidak menambah wawasan kita yang pasti. Saya pastikan orang Kristen akan lebih memahami Alkitabnya, orang Islam akan lebih memahami Al-Qurannya. Dua sisi ini kita batasi. Dan dua sisi ini kita jalankan, tetapi kita tetap bersahabat secara kemanusiaan. Kita mencintai satu sama lain. Itu pasti karena kita manusia. Apalagi kita hidup di dalam Indonesia. Satu negara, satu bangsa, satu bahasa. Tetapi iman Anda dengan saya, biarkan berbeda. Tujuan Anda ke Tuhan Anda, tujuan saya ke Tuhan saya. Biarkan itu berjalan. Masing-masing kita. Bukan orang lain menentukan kita ke surga. Tetapi Anda dan saya, menurut iman saudara masing-masing, itu menentukan kita ke surga. Layak atau tidak. Tuhan yang tahu, bukan kita. Itu saya pastikan, bukan kita. Tuhan yang tahu.
Kalau Tuhan menghendak kita ke surga, pasti kita ke surga. Di dalam pembahasan ini, baik kepada Bro Juma, saya akan, kalau boleh waktu yang lain, kita akan bahas yang lain lagi. Karena ini permulaan dari Alkitab yang 2 sisi tadi. Kalau boleh yang lain nanti kita bahas lagi yang lain, dan berturut-turut. Kalau kita membahas Alkitab, tolong Juma, saya ingatkan Anda, jangan pernah kau framing dan pastikan itu di Alkitab harus tertulis sesuai dengan pikiran Anda. Itu tidak benar. Karena itu bukan Anda imani Alkitab itu. Saya pun seperti itu. Saya tidak pernah membuat satu kepastian di dalam Al-Quran Anda. Saya itu bukan saya imani. Dan itu berjalan. Tapi pengen paling tidak menambah pengetahuan masing-masing. Siapa tahu nanti Anda jadi murtadin. Atau saya menjadi mualaf dari pemikiran kita masing-masing. Itu hak Anda dan hak saya. Siapapun mendengar Anda di dalam Zoom ini sekarang. Biarlah ini awasan kita menambah pengetahuan kita. Untuk menentukan hidup kita. Siapa Tuhan kita sebenarnya. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan yang ada di Zoom ini, cara manusia yang lemah. Tidak ada kekuatan saya orang berdosa. Saya minta tolong, maafkan saya kata-kata saya yang bukan yang saya sengaja, tetapi pasti saya tidak pernah membenci siapapun di Zoom ini. Saya mencintai kita semua. Waktunya biarlah sudah Tuhan habis. memberkati kita. Makasih. Terima kasih banyak Pak Pipo. Silakan closing statement Bang Juma, moderator saya kembalikan ke host. Terima kasih Bang Juma. Lanjut. Baik, saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada saudara saya, Bang Pipo, ya, terima kasih atas waktunya. Saya pun berlindung kepada Allah dari kejahatan lisan saya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya uraikan ini mendapat nilai ibadah di sisi Tuhan saya, dan kemudian bisa menjadi edukasi bagi sahabat-sahabat Muslim. Nah, terkait dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini, yang pertama tentang keotentikan Al-Quran dan juga kitab Anda. Lalu kemudian lari membahas tentang fungsi Al-Quran dan juga kitab Anda. Lalu kemudian masuk ke dalam proses penciptaan. Nah, di Al-Quran itu sangat jelas diterangkan mengenai penciptaan. Bagaimana kemudian di Al-Quran, surah Yunus, kemudian Fussilat, itu semua berbicara tentang penciptaan. Dan uraian tentang penciptaan 6 masa itu sangat bisa diuraikan dengan menyelaraskan dengan ilmu sains. Al-Quran tidak bertentangan sedikit pun tentang itu. Nah, sedangkan malam ini kita lihat bagaimana perjuangan saudara saya untuk bisa mengatakan bahwa kesalahan itu ada pada Suma, bukan pada Tuhan. Tetapi saya tidak pernah mengatakan kesalahan Tuhan. Yang saya katakan ini hanya kitab terjemah. Mana tahu yang menerjemahkan itu yang salah menempatkan data. Harusnya matahari di pertama, kemudian selanjutnya itu terjadi siang dan malam. Lalu kemudian tumbuh-tumbuhan. Nah, itu baru rasional. Tapi kalau kemudian tumbuh-tumbuhan dulu yang tumbuh mataharinya belakangan, itu tidak rasional. Karena itulah kemudian, ya cukuplah netizen yang menilai. Karena tidak mungkin Allah mewahyukan sebuah kitab suci yang bertentangan dengan akal manusia. Habis, Bang Demikian, makasih. Silakan kembali ke host Pak Amir. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Amir. Sahabat Ivo telah mengedukasi terkait dengan diskusi santun. Walaupun otot-ototan tapi tetap dalam ranah diskusi yang santun. Mudah-mudahan ini bisa diedukasi kepada netizen-netizen yang ada di luar sana maupun yang ada di dalam Zoom ini. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ini masih ada kekristenan ya, Pak Arjuna. Silakan mau diskusi sama siapa? Pak Arjuna Ayak. Mau sama Bang Kores atau sama siapa? Silakan. Bang Kores sudah siap? Masih adakah kekristenan di sini? Itu Bang Arjuna itu? Iya, Bang Arjuna. Silakan Arjuna. Silakan mau diskusi sama siapa? Mau diskusi apa, Bang?
Udah tentukan aja temanya. Anda mau diskusi tentang apa? Saya nggak ada tentukan tema. Yang mau Oke. bertanya, ya silakan bertanya. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Oke, Bang Kores. Bang Kores. Bang Kores monitor. Udah tidur kayaknya. Atau Bang Erwin